Kabar terbaru kasus Roy Suryo Rismontiva CS ya guys. Kali ini proses masih berlangsung. Tentunya detik-detik ketika Roy Suryo Rismontiva CS ingin ditangkap polisi, dia sekarang sudah menjadi pura-pura gila dan stres ya guys. Dan sebelum kita nonton video yang lebih lanjut, kita tonton cuplikan video berikut ini. Di Polda Metro ini lagi berjalan dan sudah naik ke penyidikan begitu ya. Cie, bakalan ada jadi tersangka nih siapa? Iya, ada nanti. Siapa? Lihat. Di situ. Ya kan? Bentar ya. Ini jangan salah ya. Itu daerahnya padat. Mepet. Kayak tepuk pramuka dulu. Itu harus dibuktikan lah ya. Tapi udah. Ya. Ini jadi masa omongan jadi, yang memang habis lah nanti itu malah. Omongan itu tidak dilandasi dengan alasan yang jelas. Omongan-omongan yang dilandasi Saya orang politik 15 tahun. Tidak Emang gini. menurut Bapak emang di luar itu ya. Aku selesai dulu ngomongnya. Enggak apa-apa. Yo, silakan. Emang penting. Di mana juga. Jadi Aduh, gini, aku pusing ceritanya. saya. Ya. Jadi golongan karya itu udah minta. Ya. Agus. Ya kan, kalau mereka meminta maaf, Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. urusan dari jelas sama. Udah nanti kita bahas lagi di part selanjutnya. Terima kasih. Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan. Yang stres berkepanjangan ki ya kowe kuwi. Iya toh? Kowe sing stres berkepanjangan Fatifah, jabang bayi kelakuanmu wedok. Pakaiane sandangannya apik tapi kelakuane rambut jaji model apa dapuranmu ki. Senengane ngelek-elek wong, ya toh, giliran dilapurke nangis-nangis. Saya hanya seorang perempuan yang membela kebenaran, paek. Kebenaran gundulmu pitrak kuwi. Nek ngomongnya aja sak geleme dhewe, aja menangi dhewe. Kowe sing elek-elek Pak Jokowi awit jaman tahun jebote lho tekan saiki ya. Ya selesai engko tak uwel-uwel engko pekmu jabang bayoke. Eram aku karo kowe. Kowe daripada ngurusi ijazahane Pak Jokowi, urus ana anak bojomu lho. Wis mbadok apa urung? Urus ana rumah tanggamu wis tentrem ayem apa urung? Tel gatel, tempek mambu, jabang bayi. Eram aku tenan karo wong siji iki. Setelah diperiksa polisi, Rismon Sianipar merasa ketakutan dan meminta-minta advokat dan LSM agar berbondong-bondong mau mendukungnya. Modiar pora kowe saiki mon Rismon. Mana elemen masyarakat lain? Apakah hanya TPUA yang berani di Indonesia ini? Ormas-ormas lain mana? Apakah sudah dapat tambang? Kemana? Backup dong kami, gitu loh. Kami kan berjuang bukan untuk Tifa, Pak Roy, saya, Pak Rizal. Ini untuk kita semua. Coba bayangkan. Di backup dong kami, mana elemen-elemen masyarakat yang lain. Kok berdiam diri, tapi kalau Indonesia baik nanti tinggal panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandol Official. Kali ini kabar terbaru dari kasus Roy Suryo Panci Rismontiva CS. Yang jelas kali ini kepolisian atau dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya terus mengungkit alias sedang memproses kasus hukum Roy Suryo ya guys. Dan kali ini pengacara kondang Farhad Abbas berpesan kepada Roy Suryo Panci agar tidak selalu menghujat dan cari panggung karena sudah diambang pintu untuk minta maaf kepada Pak Jokowi ya guys, karena tinggal menghitung hari untuk menangkap Roy Suryo Panci. Yuk kita ikuti video berikut ini. Yang pertama kita minta Roy Suryo CS dan Dr. Tifa itu untuk menghentikan kenekatan-kenekatan mereka ya, yang sangat-sangat tidak akademis ya, tapi dalilnya adalah penelitian tapi memperolok-olok gitu. Hingga gambaran kami ini adalah motifnya bukan masalah akademisi tapi ekonomi gitu, karena kemungkinan besar mereka ini ada dalang di balik itu mungkin ya, karena
saya yakin saat ini pasti keluarga mereka itu nggak mungkin akan mendorong mereka, ayo Pak, ayo Ma masuk penjara nggak apa-apa, yang penting permalukan Pak Jokowi. Gitu ya guys, jadi tidak mungkin keluarga dari rombongan Roy Suryo Panci CS ini menghendaki keluarganya untuk masuk penjara ya guys. Dan itu tidak mungkin keluarganya menyuruh, ayo Pak untuk menghina Pak Jokowi dan terus menerus. Karena apapun penyebabnya, sehingga Roy Suryo ini kalau bisa jangan selalu mengolok-olok Pak Jokowi gitu ya guys. Dan kali ini ketika Roy Suryo dalam podcast, hostnya sampai pusing akibat ulah Roy Suryo yang suka ketawa sendiri ya guys, dan ledek lawan bicaranya. Intinya Roy Suryo mendekati jeruji penjara ya guys. Ini ternyata otak atau jiwanya sudah tergoncang dan terganggu sehingga stres ya guys. Sehingga dia tertawa-tawa karena beban terlalu berat, sehingga dia tertawa-tawa untuk menutupi kepanikannya. Sehingga dia kayak orang gila dan kayak orang stres. Coba kita lihat video berikut ini. Di Polda Metro ini lagi berjalan dan sudah naik ke penyidikan begitu ya. Udah berjalan ya guys jadi kasusnya. Tersangka nih siapa? Iya, ada nanti. Nah kan, tertawa orang gila guys. Di situ. Ya kan? Bentar ya. Ini jangan salah ya. Itu daerahnya padat. Mepet. Kayak tepuk pramuka dulu. Itu harus dibuktikan lah ya. Ya guys, sudah stres ya guys ya. Jadi masa omongan jadi, yang memang habis lah nanti itu malah. Omongan itu tidak dilandasi dengan alasan yang jelas. Omongan-omongan yang dilandasi Saya orang politik 15 tahun. Emang Gini. menurut Bapak emang di luar itu ya. Aku selesai dulu ngomongnya. Enggak apa-apa. Yo, silakan. Di mana juga. Jadi Aduh, gini ya, pusing gue cerita saya. ya. Jadi golongan karya itu udah minta. Ya. Agus. Ya kan, kalau mereka meminta maaf, Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. lulusan dari Jawa Udah nanti kita bahas lagi di part selanjutnya. Terima kasih. Itu ya guys, akhirnya apa, acara diskusi debat tersebut ditutup secara cepat karena Roy Suryo stres ya guys, dan tidak mengikuti acara tersebut. Sekarang dia kalau dipanggil podcast, dia sudah nggak bisa berbicara. Dia hanya bisa tertawa berbabak layaknya orang gila gitu ya guys. Dan itulah kondisi Roy Suryo sekarang. Kemudian pakar palsu bikin laporan biar kelihatan pinter, siapa lagi kalau bukan si gila Rismon Sianipar. Dan kali ini tidak Roy Suryo, tidak Tifa, tidak Rismon, semuanya pada gila semuanya guys. Apakah dia ketakutan karena mendekati panggilan gitu ya guys ya? Karena borgol akan menyengkram tangannya gitu ya guys. Sehingga dia berpura-pura kayak orang gila. Coba kita lihat video berikut ini. Si Rismon. Ini parah nih. Rismon, Kima, gak usah tanggung-tanggung ya. Lapor sampai ke dunia internasional sudah sekalian ya. Pak Jokowi nggak takut sama kamu. Itu hanyalah trik kau ya, untuk mencari simpati sama masyarakat. Tapi kau harus paham, kau hanya manusia sampah ya, karena kau tidak punya dalil apapun untuk melaporkan Pak Jokowi. Tapi kau siap-siap, karena saya yakin paling lambat 3 bulan lagi kau akan segera menjadi tersangka ya. Ingat itu kata-kata saya, karena sekarang statusmu sudah menjadi ya, masuk di penyidikan. Setelah penyidikan ini kau dipanggil dan kau akan ditetapkan jadi tersangka ya. Ingat kau itu, paham kau? Gitu ya guys. Jadi ini pada cari pembelaan semua seperti Rismon, Roy Suryo, Tifa, kemudian Rismon ini ya guys. Untuk mencari simpatik dari rakyat, dia agak setengah gila bahkan gitu ya guys, sehingga dia mencari mencari pembelaan dan mengajak rakyat untuk mengikuti dia gitu guys. Aduh, kasihan juga ya guys, dia sudah terjepit karena semua novum baru tidak ditemukan, sehingga dia mencari-cari bagaimana untuk membebaskan diri dari
jeruji penjara. Coba kita dengar dan tonton video berikut ini. Setelah diperiksa polisi, Rizmon Sianipar merasa ketakutan dan meminta-minta advokat dan LSM agar berbondong-bondong mau mendukungnya. Modiar pora kowe saiki mon Rizmon. Mana elemen masyarakat lain? Apakah hanya TPUA yang berani di Indonesia ini? Ormas-ormas lain mana? Apakah sudah dapat tambang? Kemana? Backup dong kami, gitu loh. Kami kan berjuang bukan untuk Tifa, Pak Roy, saya, Pak Rizal. Ini untuk kita semua. Coba bayangkan. Di backup dong kami, mana elemen-elemen masyarakat yang lain? Kok berdiam diri, tapi kalau Indonesia baik nanti tinggal panen. Gitu ya guys. Jadi si Rizmon itu minta di backup gitu ya guys, karena dia sudah ketakutan dan ketar-ketir bakal dipenjara karena dia minta pembelaan kepada masyarakat ya, untuk di backup, artinya untuk dilindungi gitu ya guys. Sementara dia minta kepada Pak Prabowo juga nggak digubris ya guys. Dan yang anehnya lagi, ini si Tifa ini sudah jadi gila juga ya guys. Setelah kemarin dia ingin memanggil pengacara dari internasional, tapi kenyataannya bohong ya. Dan ini yang terjadi, Tifa juga jadi gila dan stres. Kita tonton video berikut ini. Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan. Yang stres berkepanjangan ki ya kowe kuwi. Iya toh? Yang stres itu Tifa. Kowe sing stres berkepanjangan Fatifah, jabang bayi kelakuanmu wedok. Pakaiane sandangane apik tapi kelakuane ra bejaji, model apa dapuranmu ki. Senengane ngelek-elek wong. Ya toh, giliran dilapurke nangis-nangis. Saya hanya seorang perempuan yang membela kebenaran. Kebenaran gundulmu pitrak kuwi. Nek ngomongnya aja sak geleme dhewe, aja menange dhewe. Kowe sing elek-elek Pak Jokowi awit jaman tahun jebote lho tekan saiki ya. Ya, negara liya wis gek apa memperkembangkan bangsanya, piye carane negara liya lagi mikir perang dunia ketiga. Lah kok kowe malah ngurusi jasane Pak Jokowi. Kelakuanmu ki apa ngono ngakune dokter kemin kuwi. Nek dadi dokter ki urusana kae lho, rakyat-rakyat cilik sing ra mampu berobat ya toh, yang tidak mampu ke rumah sakit urusi. Nek pancen kowe dokter tenan, kowe iki dokter mbadoke sing banter tok kok jabang bayi. Wes suwi engko tak uwel-uwel engko pekmu jabang bayi eram aku karo kowe. Kowe daripada ngurusi ijazahane Pak Jokowi, urusana anak bojomu lho. Wis mbadok apa urung? Urusana rumah tanggamu wis tentrem ayem apa urung? Tel gatel, tempek mambu, jabang bayi. Eram aku tenan karo wong siji iki. Wong kok kelakuane kok ra bejaji. Dadi warga negara yang baik, yang bijak, ya toh, yang taat pada aturan bernegara. Aja sak geleme dhewe, aja sak karepe dhewe, celuk-celuk. Rungokke nek wong ngomong gobokmu, Fatifah, jabang bayi. Ngakune dokter tapi pekok ya kowe kuwi. Model kaya telek, eram aku. Ya ora. Dadi wong aja kaya ngono kuwi, dadi wong sing apik. Ya toh, gunakan keahlianmu yang bermanfaat, yang berguna bagi masyarakat. Ngono lho, celuk-celuk jabang bayi. Gregeten kok tak iwel-iwel nan. Gitu ya guys. Jadi Mas Gondes ini telanjangi Tifa ya, habis-habisan karena dia mulutnya tuh nggak bisa menjaga ya. Asal celoteh tapi tidak memikirkan akibat dari celotehannya itu. Sehingga bikin dia stres ya, makin kesini makin gila aja ya guys. Dan kali ini Presiden Prabowo dalam menghadiri kongres ya, kongres PSI ya, yaitu dengan logo barunya, ini bikin lawan politiknya semakin gemas dengan Pak Prabowo ya guys. Karena apa? Karena Pak Prabowo menghadiri daripada kongres tersebut dan dia menyindir ya, Presiden Prabowo Indonesia menyindir tentang Indonesia gelap, kabur aja lo, emang gampang Indonesia gelap yang biayai para koruptor. Jadi gitu ya guys. Jadi di sela-sela pidatonya Pak Prabowo ketika menghadiri kongres yang di Solo,
yaitu Kongres PSI dengan logo terbaru ya guys, yaitu Pak Prabowo menyindir tentang siapakah yang menyuruh Indonesia Gelap membiayainya, ternyata para koruptor ya guys. Begitu juga sebenarnya Roy Suryo CS ini juga ada kaitannya dengan itu ya guys, karena Roy Suryo juga menghina katanya partai berlogo gajah karena partainya pengurusnya tidak berijazah gitu ya. Roy Suryo ini juga masih aja membuat ontar-ontar yang bikin emosi Pak Prabowo gitu guys, dan juga para rakyat umumnya yang cinta Pak Prabowo gitu ya guys, karena dia nggak ada takutnya kayak gitu ya guys. Makanya Pak Prabowo dalam pidatonya dia menyindir tentang hal itu. Kita dengarkan pidato Pak Prabowo di Kongres PSI. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini iya rekayasa. Ini dibayar oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia gaduh, selalu ya? miskin. Termasuk Roy Suryo, Panji Cisma, Rismon CS ya guys. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Gitu ya, jelas ya. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ya. Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya. Kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak. Tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar. Saya dan Mas Gibran disumpah di depan rakyat Indonesia. Kami disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan yang berlaku. Insya Allah, saya hanya minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Berilah saya kekuatan. Iya betul Pak Prabowo. Untuk saya berani menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Gitu ya guys, jadi jelas sekali Pak Prabowo intinya banyak manusia-manusia yang bikin gaduh, manusia-manusia yang ingin Indonesia itu menjadi miskin, termasuk provokator ya, kemudian isu-isu yang bikin gaduh ya, termasuk Roy Suryo ini juga isu kemarin Marcel Santoso ya, yang membiayai demo-demo Indonesia Gelap karena dia termasuk adalah hasil korupsi sehingga sekarang masuk dalam bui gitu ya guys. Dan kemudian nanti kroni-kroninya termasuk Roy Suryo, Rismon CS ya, ini juga ada kaitannya ya, nanti juga akan masuk dalam penjara gitu ya guys, karena manusia seperti ini apa ya, tidak bisa diberi hati ya, karena sudah merusak citra NKRI. Dan kini sudah terlambat, hukum sudah jalan ya. Jadi hukum terhadap Roy Panji, Suryo, CS ini sudah berjalan dan tidak ada kata istilah maaf ya, karena hukum sedang berproses di Polda Metro Jaya. Kita dengarkan ini ya, hukum terhadap Roy Suryo. Menuduh ijazah palsu, cukup minta maaf dan klarifikasi sudah selesai, kata pengacara Tompel. Cukup Pak Jokowi membuktikan, menunjukkan ijazahnya jika memang asli. Sang penuduh Roy Suryo CS tidak perlu ke jalur hukum atau dipenjarakan, kata pengacara Tompel ini. Cukup minta maaf selesai. Loh, enak kali sudah menjelekkan nama orang, memfitnah, menyebarluaskan ke seluruh Indonesia. Tinggal minta maaf. Oh, tidak bisa, harus ke jalur hukum, harus pakai baju Shopee.
Gitu ya guys, jelas sekali ya guys ya. Jadi sekarang kata si Tompel ini nggak semudah itu untuk minta maaf ketika dia kayak Roy Suryo sudah memfitnah, menghujat, menghina, mengejek, mengolok Pak Jokowi, kemudian begitu saja mudahnya untuk meminta maaf kepada Pak Jokowi. Tidak semudah itu ya guys, karena jalur hukum, proses hukum masih berjalan, jadi nggak mudah itu ya guys. Dan kita berharap Indonesia ini semakin maju ya guys, dan bukan semakin tenggelam ya, gitu ya guys. Dan perlu kita ketahui bahwa Pak Prabowo ini juga banyak manusia-manusia yang bikin gaduh ya, dan sekarang banyak juga manusia yang jadi gembel ya, gembel politik. Kita dengarkan lagi ini pidato Pak Prabowo yang sangat menohok sekali ya guys. Udah capek, utang banyak, nggak menang, dimaki-maki, ya kan? Gitu ya guys, udah capek, nggak menang, maki-maki, dan akhirnya apa ya, itu jadi gembel politik. Kita nggak perlu bahas ya yang itu. Yang jelas kita berharap agar Indonesia ini semakin baik dan rakyatnya ini semakin sejahtera, gitu yang kita harapkan ya guys. Tetap semangat dan kita berdoa selalu agar Indonesia di bawah naungan atau pimpinan Bapak Prabowo Gibran semakin baik, semakin jaya, semakin maju, dan rakyat sejahtera. Oke? Salam NKRI, tetap semangat selalu, oke?